Shalom teman-teman dan Ibu Diana, perkenalkan nama saya Mariska Pandireru dengan NIM 2171650018. Di sini saya akan membagikan rangkuman buku yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum karya Soroso. Hukum sebagai objek ilmu hukum. Pada bagian ini meliputi beberapa hal seperti macam-macam sumber hukum, golongan-golongan hukum, dan seterusnya. Sumber-sumber hukum dari berbagai pakar hukum. Yang pertama yaitu Algra, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum material dan formil. Van Alperdorn dalam bukunya membagi sumber ilmu hukum yaitu sumber hukum dalam arti historis, sosiologis, filosofis, dan formil. Yang ketiga yaitu Ahmad Sanusi, membagi sumber hukum menjadi sumber hukum normal dan sumber hukum abnormal. Penggolongan hukum menurut buku PIH ini yang pertama yaitu berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum undang-undang. Yang kedua hukum kebiasaan, hukum traktat, hukum jurisprudensi, dan lain sebagainya. Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum tertulis. Nah, hukum tertulis ini mempunyai dua perbedaan. Perbedaan yang pertama yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Yang kedua, hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Nah, hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat, serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri, seperti hukum adat. Yang ketiga yaitu berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum nasional. Hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Yang kedua, hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Dan yang ketiga yaitu hukum asing, hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Yang keempat, hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. Berdasarkan waktu berlakunya hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum positif, hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya seperti UUD RI tahun 1945. Yang kedua yaitu hukum negatif, hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Yang ketiga yaitu hukum alam, yaitu hukum yang berlaku di mana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum material, hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Yang kedua yaitu hukum formal, hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum yang memaksa, hukum yang mengatur. Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama hukum objektif, dan yang kedua hukum subjektif. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hukum privat, hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang lain dengan menitik beratkan pada kepentingan perseorangan. Yang kedua yaitu hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan. Ilmu hukum sebagai ilmu kaidah yang memuat apakah kaidah hukum itu, macam-macam kaidah, perbedaan antara kaidah hukum dan kaidah sosial, dan lain sebagainya. Kaidah hukum sangat erat kaitannya dengan kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, dan agama. Karena ketiga kaidah ini belum cukup untuk menjamin tata tertib di dalam masyarakat, pergaulan hidup, bermasyarakat karena tidak adanya ancaman yang
cukup dirasakan sebagai paksaan dari luar. Norma hukum yang bersifat mengatur dan memaksa untuk melindungi kehidupan manusia dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Walaupun adanya perbedaan kaidah-kaidah ini, namun semuanya saling melengkapi dan menjadi satu kesatuan yang sama-sama harus diterapkan dan ditaati demi kehidupan bermasyarakat yang aman dan damai. Ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Misalnya, subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, dan lain sebagainya. Menurut buku ini yang ditulis oleh R. Soroso SH, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian kepada para subjek hukum. Subjek hukum yaitu sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau bertindak dalam hukum. Nah, subjek hukum itu sendiri adalah manusia. Ya, seperti yang terdapat dalam dasar hukum yang tercantum dalam pasal 3 KUH Perdata dan pasal 15 UUD 1950. Ayat 2 yang berbunyi, hukuman tidak dapat merampas semua hak dari yang dikenai hukuman itu. Hukum sebagai ilmu pengertian memang sangatlah pengertian karena mempunyai pengecualian seperti anak dalam kandungan, cakap hukum, dan binatang-binatang merupakan makhluk hidup, namun tidak memiliki hak dan kewajiban. Seperti manusia, itulah sebabnya binatang termasuk pengecualian hukum. Manusia itu sendiri juga bisa menjadi objek hukum, sepanjang hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum dilenyapkan atau dicabut. Namun, biasanya objek hukum itu adalah benda. Kenyataan ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Kenapa? Karena di dalamnya termasuk antropologi hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Manfaat nyata dari ilmu hukum diantaranya dari perbandingan hukum yang memiliki fungsi mengenai penanaman modal asing, mengenai domisili seseorang, tempat kedudukan badan-badan hukum, dan masih banyak lagi yang memuat dalam buku PI ini. Sekian, itu saja rangkuman buku PI dari saya. Saya Mariska Tandirerung, pamit undur diri. Terima kasih.